Kalau lu tidak bisa membuat uang bekerja untuk lu di saat lu tidur, lu akan selamanya bekerja untuk uang. Hidup yang hemat itu bukan berarti lu adalah orang yang pelit, tapi justru lu adalah orang yang bijak. Jangan hanya beli barang itu untuk pamer, ya, tapi beli barang itu untuk fungsinya. Dan jangan pernah bekerja hanya untuk mendapatkan validasi orang lain, karena itu adalah hal yang sia-sia. Kalau lu ngerasa lu pengen bekerja, pengen mendapatkan lebih hanya untuk pamer, hanya untuk mendapatkan validasi, itu adalah hidup yang sia-sia. Ketika lu bisa jaga gaya hidup lu sekarang, ya, pendapatan lu naik, tapi gaya hidup lu jaga sekarang, itu adalah modal investasi lu untuk masa depan. Semakin banyak lu bisa jaga gaya hidup lu, semakin banyak uang, capital yang lu bisa preservasi untuk menjaga masa depan lu. Semakin banyak nanti ke depannya uang yang lu bisa gandakan. Ingat kata-kata gue ini ya, uang yang lu tidak habisin hari ini adalah uang yang lu sisain untuk bertumbuh di masa depan. Jadi lu harus bisa menunda nih. Kesenangan tuh ditunda dulu, bedain. Mana? Ketika lu lihat, oke pengen ini keinginan atau kebutuhan. Lu pikir dulu. Ya. Lu pikir seminggu, oh nggak butuh-butuh banget ya nggak perlu. Nah ini akan nyambung ke prinsip yang ketiga ya. Buatlah uangmu bekerja untukmu. Kalau kamu ya terus bekerja demi uangmu itu, seumur hidup nyari uang terus kerja, maka seumur hidup kamu akan jadi manusia yang lelah. Akan capek terus ya nanti. Ini adalah kata-kata yang beneran mengubah hidup gua sampai gua seperti sekarang. Kalau lu tidak bisa membuat uang bekerja untuk lu di saat lu tidur, lu akan selamanya bekerja untuk uang. Ketika gua tahu hal ini, semua uang yang gua dapatkan itu pengen gua cepat-cepat pekerjakan. Jadi uang itu sebagai prajurit yang bekerja di saat gua tidur. Kalau gua tidur gua belum bikin uang, jadi problem di hidup gua. Uang itu adalah energi ya, jadi jangan buang-buang energi lu untuk sesuatu yang tidak menghasilkan. Lu harus bisa bedakan nih, mana barang yang akan jadi sampah, mana yang akan justru itu jadi bibit pohon lu di masa depan. Ini contoh ya, dibanding lu itu beli sepatu ya, 10 juta, 5 juta untuk ngerasa keren di komunitas kecil lu, di tongkrongan teman-teman lu, mending uang yang sama lu pakai untuk beli kepemilikan dari perusahaan, untuk beli aset yang langka, untuk menabung suatu aset yang langka, untuk diinvestasikan untuk masa depan lu. Karena sepatu yang lu pakai itu cuman kelihatan kerennya mungkin sekali doang. Minggu depan teman lu juga biasa aja lihat sepatu lu, lu sendiri pun biasa aja lihat sepatu lu, ya. Tapi uang yang sama, lu bisa belikan kepemilikan perusahaan, yang barangnya lu pakai setiap hari. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Setiap lu punya uang, rutinlah investasikan, jangan kebanyakan gaya. Ini jadi disiplin yang dibiasakan setiap hari. Setiap ada uang kecil disisihkan, setiap ada uang kecil disisihkan, ya. Energi itu lu harus belajar menyimpan energi dulu, menggandakan energi, baru menyalurkan energi.